Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Aulia dengan NIM akhir 030 dari kelas B, perwakilan dari kelompok 3. Ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu terkait dengan akut coronary syndrome. Akut coronary syndrome adalah kelompok kondisi yang melibatkan penurunan aliran darah ke jantung, termasuk unstable angina dan serangan jantung. Proses terjadinya dimulai dengan pembentukan plak aterosklerotik di pembuluh darah koroner yang dapat pecah dan membentuk bekuan darah. Jika bekuan menyumbat aliran darah, hal ini dapat menyebabkan ACS dengan gejala seperti nyeri dada yang hebat. Adapun pencegahan yang dapat diberikan untuk penyakit akut coronary syndrome itu sendiri, yang pertama adalah mengelola faktor risiko. Mencegah penyakit arteri koroner melalui pengelolaan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, merokok, obesitas, dan diabetes. Hal ini dapat dicapai melalui diet sehat, olahraga teratur, menghindari merokok, dan mengontrol penyakit kronis. Yang kedua adalah diet sehat. Menerapkan pola makan sehat yang rendah lemak jenuh, rendah garam, dan tinggi serat. Menghindari makanan yang tinggi kolesterol seperti makanan berlemak, makanan tinggi gula, dan makanan olahan. Yang ketiga adalah olahraga teratur. Berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan menurunkan resiko ACS. Jenis olahraga yang dapat disarankan untuk mencegah penyakit ACS itu sendiri, yang pertama adalah lari, kemudian berenang atau bersepeda. Keempat adalah menghindari rokok dan alkohol. Merokok menjadi salah satu faktor risiko utama ACS itu sendiri. Oleh karena itu, menghindari merokok dapat membatasi konsumsi alkohol, dapat membantu mencegah terjadinya ACS. Kelima adalah mengontrol penyakit kronis. Penting untuk mengontrol penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi, yang dimana mengikuti pengobatan yang ditentukan oleh dokter dan menjalani pemeriksaan rutin adalah langkah-langkah penting dalam pencegahan ACS itu sendiri. Keenam adalah mengurangi stres. Stres kronis dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Mengurangi stres dengan melakukan kegiatan yang menenangkan seperti meditasi, yoga, ataupun hobi yang membuat kita lebih senang untuk membantu mencegah ACS itu sendiri. Ketujuh adalah periksakan kesehatan secara rutin. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi risiko ACS sejak dini. Dengan mengontrol kesehatan jantung secara teratur, Anda dapat mencegah penyakit tersebut atau mengobati penyakit yang muncul pada tahap awal. Kedelapan adalah urgensi penanganan. Jika mengalami gejala ACS seperti nyeri dada yang tidak kunjung hilang, sesak nafas, dan kelelahan yang tidak wajar, segera mencari bantuan medis. Penanganan dini ACS dapat membantu mencegah kerusakan jantung yang mungkin lebih parah dan dapat mengurangi risiko komplikasi terjadi. Kemudian ada pun pengobatan yang dapat diberikan untuk ACS itu sendiri. Yang pertama adalah reperfusi, di mana reperfusi adalah proses mengembalikan aliran darah ke jaringan yang sebelumnya mengalami kurangnya pasokan darah, misalnya setelah terjadinya serangan jantung. Untuk ACS dengan elevasi segmen STEMI perlu segera melakukan reperfusi yang bisa berupa angioplasti koroner atau pemberian obat trombolitik untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat. Yang kedua adalah obat antiplatelet. Antiplatelet seperti aspirin itu sendiri dengan dosis yang diberikan 160-320 mg per oral digunakan untuk mencegah pembentukan gumpalan darah dalam arteri koroner. Yang ketiga adalah obat anti-angina. Contohnya seperti nitrogliserin dan beta blocker yang bekerja untuk mengendalikan gejala angina dan mengurangi tekanan darah. Keempat adalah obat antikoagulan. Contohnya seperti enoxaparin dengan dosis 0,5 mg secara intravena, bivalirudin dengan dosis 0,75 mg secara intravena, dan fondaparinux 2,5 mg secara subkutan. Dapat diberikan untuk mencegah pembentukan gumpalan darah tambahan. Yang kelima adalah statin. Atorvastatin dengan dosis 10-20 mg per oral dan rosuvastatin dengan dosis 5-10 mg per oral dapat digunakan untuk mengendalikan kadar kolesterol dan mengurangi risiko pembuluh darah tersumbat kembali. Keenam adalah obat penghambat reseptor P2Y12 pada pasien ACS seperti
obat clopidogrel dengan dosis 300 sampai 600 mg per oral, ticagrelor dengan dosis 180 mg per oral, dan prasugrel dengan dosis 60 mg per oral dapat dianggap sebagai strategi alternatif terhadap regimen pengobatan standar untuk mengurangi resiko kejadian perdarahan. Yang ketujuh adalah pencegahan jangka panjang. Setelah kejadian ACS terjadi, pengobatan jangka panjang termasuk pengendalian faktor risiko seperti merokok, hipertensi, diabetes, dan diet sehat. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.